Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Aries, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga akhir bulan Mei 2026 ya. Nah, seperti biasa sebelum Mari memulai bacaannya, Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudahlah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Aries. Ini dia bacanya. Nah, ada energi dari Knight of Swords di sini, tapi posisinya reverse ya. Berikutnya ada energi dari Ten of Cups. Kemudian di situ ada energi dari ya. Berikutnya ada di sini dan kemudian ada di sini. Oke, baik. Kemudian ada Five of Cups reverse. Kemudian di situ ada energi dari Six of Cups. Kemudian di situ ada ini dan berikutnya ada di sini ya. Oke. Nah, jadi kalau melihat gini, kamu itu tuh nampaknya sedang berusaha ya untuk keluar dari perasaan nestapa gitu ya. Nah, jadi nampaknya memang hubungan kalian ini tidak dalam kondisi baik-baik saja gitu ya. Hubungan kalian ini tuh memang sedang membawa cerita masalah ya. Cerita masalah bagi dirimu gitu loh. Nah, jadi kayak tantangan dalam hidupnya kamu di saat ini yang paling besar itu tuh datang dari dunia percintaannya kamu dengan si seseorang ini gitu ya. Dan ini tuh bukan hanya baru-baru aja terjadi, bisa aja kamu sebenarnya begini tuh perasaan sedih terus menerus menggelayuti hidupnya kamu ya sudah dari beberapa minggu yang lalu gitu ya. Bahkan ya enggak tertutup juga kemungkinan telah berdurasi beberapa bulan gitu ya. Nah, jadi kayak ya kamu bawaan tuh kemerungsung aja gitu. Jadi sebentar marah, sebentar sedih, ya, sebentar rindu, sebentar kecewa, gitu. Jadi ya kamu bisa melihat warna-warni dari ketidakbahagiaan di dalam sebuah hubungan, gitu loh. Dampak sensasinya itu, ya kamu bisa merasakan, gitu ya. Jadi ya di sini tuh kayak ternyata memang mencintai seseorang, bersama dengan seseorang, ya. Di situ tuh juga kita harus siap menerima yang tidak bahagianya, menerima yang ya sensasi-sensasi atau kejadian-kejadian yang dianggap tuh tidak menyenangkan, ya, yang sebenarnya tuh ditolak oleh manusia, gitu lah, ya. Dan ya untuk sementara waktu ini tuh kamu masih terlarut dalam sensasi perasaan segala macam yang dikatakan nestapa itu loh. Tapi kamu itu memang sayang sama dia ya. Memang kamu itu tuh cinta sama dia kalau Mari lihat. Jadi walaupun di situ tuh kamu ada marahnya sama dia, namun rasa marahnya kamu itu tuh ndak bisa itu untuk kamu ekspresikan dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk tindakan gitu ya. Kalau kamu sendirian di dalam kamarnya kamu bisa aja ngomong yang tajam ya. Misalnya gini, dasar dia itu tuh perempuan, maaf banget ya, Mari agak kasar nih ngomong, dasar dia itu tuh perempuan kecebong gitu. Kamu bisa ngomong gitu ke dia kan, dasar ini laki-laki daun-daun misalnya ya. Kamu bisa tensian kayak gimana orang marah gitu. Tapi kalau adalah di situ tuh kesempatan untuk berjumpa dengan dia, ya kamu tuh diem gitu lah, ya. Kalau di dalam kamar kamu kayak melotot nengok foto dia. Tapi kalau dalam kenyataan misalnya ada pertemuan dengan dia, nggak bisa matanya kamu itu tuh membelalak untuk melotot ke dia gitu, nggak bisa di sana. Jadi nampaknya memang kamunya itu tuh seperti dipaksa ya
untuk melepaskan dia ya. Gitu. Kamu sepertinya dipaksa. Namanya seseorang yang sedang dipaksa, ya nggak seneng gitu. Ya kan, ya nggak suka. Lah orang kamu masih sayang-sayangnya sama dia. Kamu masih cinta-cintanya sama dia. Gitu ya. Tapi kamu kayak ngerasa bahwa dianya itu tuh, dengan dia itu ya, dengan dia itu tuh kok seperti apa ya, seperti kayak nggak tahu dia ya, maunya kamu ini tuh kayak gimana, seperti apa gitu ya. Kamu kalau melihat butuh banyak hal dari orang ini gitu, tapi yang iyanya dari sekian banyak kebutuhannya kamu itu, kok dia nggak paham, kok dia nggak ngerti gitu ya. Banyak hal, kebutuhan banyak hal itu tuh bukan yang melulu kamu tuh pengen mobil, pengen rumah, pengen berlian, nggak gitu juga ya. Misalnya pengen dia ngasih banyak waktu ke kamu gitu loh, dia menjanjikan masa depan dengan kamu gitu ya. Dia jangan menjadikan kamu hanya sebatas teman tapi mesra, tapi statusnya itu tuh jelas gitu loh ya. Dia mau menganggap kamu itu tuh penting dalam hidupnya dia gitu. Itu maksudnya mari ya. Bukan perkara harta benda emas berlian gitu. Nggak mesti ke sana. Walaupun ya kalau ada keinginan yang demikian juga mari lihat wajar normal ya. Wajar normal. Apalagi kalau dia ini tuh sudah statusnya sebagai suaminya kamu ataupun istrinya kamu gitu ya. Nah, jadi kontribusinya dia dalam hal finansial yang berbau-bau materi, ya itu tuh masih boleh dimaklumi gitu loh. Di sana ya. Nah, jadi itulah apa yang terjadi dalam hubungan kalian. Itu tuh kok kayaknya tidak berpihak untuk mensupport ininya kamu, mensupport kebahagiaannya kamu gitu loh. Bahkan kamu rasa ya kejadian-kejadian itu tuh justru mencuri rasa bahagianya kamu gitu loh. Di sana ya. Jadi kamu itu tuh bisa memang akhirnya punya kesadaran gini, oh berarti aku harus mandiri ya gitu. Jadi kamu di sini tuh sebenarnya bukannya nggak tahu bagaimana caranya kamu melampaui keadaan yang seperti ini. Kamu tahu gitu kalau Malia. Nah, dan salah satu jalan untuk keluar dari keadaan ini tuh ya harus mandiri gitu kan. Nah, di sana. Jadi kayak kamu mau lebih self love gitu ya. Lebih self care gitu ya. Nah, di sana lebih terfokus kepada tanggung jawabnya kamu untuk dirinya kamu sendiri, bukan hanya sebatas nuntut dan berharap-harap ataupun berharap-harap ya bahwa dia yang mengambil tanggung jawab akan kebahagiaannya kamu, akan kebutuhan-kebutuhannya kamu gitu. Nah, di sana ya. Dan ya kalau bisa tuh kamu inginnya biar kayak gimana biar bisa cepet ya. Kamunya itu tuh pengen biar bisa cepet. Kamunya itu tuh mengambil peran tanggung jawab untuk mensejahterakan lahir batinnya kamu ini, gitu kan? Di sana. Kamu pinginnya itu tuh kalau bisa semudah membalikkan telapak tangan dalam hitungan persekian detik aja, gitu ya. Memang gitulah kalau orang lagi dalam masa merasa stres ya, galau, gitu-gitu ya. Ingin buru-buru tuh keluar dari yang disebut dengan penderitaan kan. Nah, di sana. Dan kalau dilihat dari energinya si dia, kalau mereka orang ini tuh yo sayang sama kamu sebenarnya, yo cinta sama kamu sebenarnya gitu. Dan kalau kalian ini tuh berinteraksi, mari lihat tetap ya interaksinya itu tuh bagus ini, tetap bagus.
Tapi ya gitu, walaupun tetap bagus interaksinya, tapi tidak cukup untuk menenangkan jiwanya kamu, gitu. Tidak cukup di sana. Kayak ada yang kurang, ada yang miss di situ. Kalau mari lihat, ya. Nah, tetapi andaikan pun kalian sudah berhenti dalam bentuk interaksinya, namun di sini tuh tetap ini saling memikirkan, gitu loh. Tetap saling memikirkan di sana ya. Nah, kayak si dia itu masih tetap nyanyi itu kangen sama kamu. Kalau kalian tak ada interaksinya ya, kangen ini sama kamu di sana. Mungkin ya memang kayak seseorang ini tuh, bukan mungkin ya, tapi memang itu yang mari lihat ya. Nampaknya seseorang ini tuh ingin ya relationship dengan kamu ini tuh tetap berjalan dan ya tidak ada masalah, gitu loh. Ya. Jadi di sini kok kayaknya skema untuk meninggalkan, terutama dari dia meninggalkan kamu gitu. Melihat itu tuh kayak nggak ada tuh, nggak ada, nggak ada di sana. Dan ya kalau kamu tidak merasa puas dengan hubungan ini, kalau dia puas, itu kalau mari lihat ya. Jadi kayak ada dua keadaan yang sangat bertolak belakang di sini. Kalau kamu melihat hubungan ini seperti kamu sedang berada di gelapnya malam, kalau dia melihat hubungan ini seperti sedang melihat terangnya siang hari. Gitu. Mari nampak. Ya. Jadi dia itu tuh kayak udah ngerasa cukup dengan bagaimana kamunya ke dia, ya. Dengan bagaimana keadaan apa adanya hubungan kalian ini, gitu. Ya. Jadi dia udah bersyukur itu. Entah kayak gimana pun keadaannya kalian ya, tapi dia bersyukur aja udah gitu. Kayak dia ngerasa bahagia aja udah gitu ya. Walaupun katakan kalian di sini tuh sudah mengurangin koneksinya kalian, gitu ya. Tapi kalau menurut dia nggak masalah di situ, nggak masalah. Itulah, sangat nggak masalah. Gitu ya. Walaupun kalian tidak sehangat dan semesra sebagaimana pernah kalian hangat dan mesra, tapi kalau dia udah cukup aja gitu loh. Dia udah cukup aja di situ ya. Jadi kayak nggak ada yang perlu dikoreksi di sini. Kalau kamu nampaknya menurut kamu ya banyak hal yang dikoreksi, gitu ya. Banyak hal yang harus dirubah di sini. Tapi kalau dia enggak ada yang harus dirubah, udah tepat gitu dia. Udah bener rasanya. Gitu dianya. Ya. Jadi apa yang kamu alami, malah itu tuh bisa tidak dimengerti oleh si pasangannya kamu ini. Nggak ngerti dia tuh. Gitu loh. Kalau mari lihat dia bisa aja kayak ngerasa menduga bahwa apa yang dia alami itu tuh hal yang sama kamu alami. Jadi dia nggak tahu itu tuh kalau kamu galau gitu ya, kalau kamu sedih gitu, nggak tahu dia tuh, gitu loh. Setaunya dia ya kamu pasti bahagia sama seperti dia yang berbahagia dengan apa adanya hubungan kalian gitu. Nah di sana. Jadi mungkin kalau kamu berani komplain, kamu berani untuk menyampaikan apa sih yang sebenarnya terjadi dalam dirinya kamu, bisa dia tuh agak bingung gitu. Loh, kok gitu? Loh, oh, bisa dia tuh kaget gitu. Nah di sana, saking nggak pahamnya dia, itu loh. Kalau orang ini tuh merasa bahwa ya kamu di sana tuh ketawa-ketawa, ya, senang, tenang, damai, tidur kamu enak, pulas gitu ya, makan kamu nikmat gitu loh, ya. Nggak tahu dia tuh kalau kamu stres gitu, kalau kamu merasa tertekan, nggak tahu dia tuh. Mengapa bisa begitu? Paling dia nanti nanya kalau kamu misalnya menyampaikan apa yang ada dalam dirinya kamu. Loh kok kamu kenapa sih kamu kayak gitu? Gitu dia tuh. Ya. Berkeringat itu dahinya dia. Loh bisa gitu ya? Itu loh.
Karena kalau menurut dia nggak ada masalah apa-apa. Gitu kalau menurut dia. Ya. Nah di sana. Jadi kayak udahlah semua baik-baik saja. Menurut si pasangannya kamu ini semua baik-baik aja. Itu ya. Di sana. Jadi yang kayak katakanlah jika kalian terputus koneksi untuk di saat ini. Karena ada yang putus koneksi kemarin nampak di sini. Tapi dia tahu ini putus koneksi hanya temporer doangnya ini. Gitu ya. Nggak lama-lama ini. Gitu dianya. Nggak lama-lama. Sana. Jadi iya. Memang ada beberapa di sini kalau mari lihat. Dengan kamu itu tuh dia tahu sih. Ini tuh boleh tidak akan bermasa depan. Ya, ini terutama bagi kalian yang masih pacaran. Itu. Jadi dia tahu bahwa hubungan ini tuh kayaknya nggak nyampe naik ke pelaminan gitu ya. Mentok-mentoknya itu tuh ya pacaran, teman tapi mesra gitu. Tapi ya balik lagi, hal yang demikian menurut dia ya nggak problem, nggak masalah di situ. Gitu loh, apa sih hanya sebatas status doang kok. Gitu dia tuh, dia bisa kayak gampangkan aja lah. Gitu, diseluin aja lah. Gitu dia. Itu ya. Dan mungkin bagi kamu bahwa ternyata status itu tuh penting gitu loh. Ya, karena kamu tidak dapat status berarti kamu sedang berada dalam ketidakpastian. Gitu. Kalau dianya sendiri tanpa ada status itu tuh ya sebuah kepastian. Jadi dia tidak mengangkat itu tuh sebagai problem. Nah di situ loh. Dia nggak anggap sebagai problem. Itu ya. Nah di sana. Jadi ya sudah nyaman aja dianya. Itu. Udah nyaman aja. Jadi menjalani situasi yang sama namun memberikan dampak yang berbeda. Itu kalau mari lihat ya untuk kondisi saat ini. Nah di situ. Jadi ya kalau kamu memang sudah terpikir untuk self love, self care gitu ya, fokus kepada diri sendiri, ya kalau mari bilang sih itu tuh pilihan yang bagus ya. Jadi memang hidupnya kamu itu tuh nggak bisa muter-muter dan menjadikan si dianya ini atau hubungan dengan dia ini tuh menjadi sentral dalam hidupnya kamu. Gitu loh. Kalau hidupnya kamu itu tuh berkisaran tentang cinta-cintaan doang ke dia, memang di situ tuh bahaya kamunya. Bahaya. Itu, ya. Jadi dengan ataupun tanpa dia, memang kamu itu tuh harus mampu. Harus mampu untuk bahagia gitu loh. Harus mampu untuk tenang. Di sana ya. Supaya hubungan ini tuh bukan menjadi masalah bagi hidup kamu. Gitu loh. Ya. Jangan yang sebuah hubungan yang tadinya itu tuh diharapkan terjadi untuk menambahkan bahagia, tapi justru jadi merampas bahagianya kamu. Nah, di sana ya. Jangan lupa mengapa orang itu tuh mau untuk mencintai apalagi untuk bersama dengan orang lain. Gitu ya, menjadi pelengkap gitu lah. Pelengkap kebahagiaan itu. Kan itunya tuh tujuan awal mulanya kenapa orang menikah, kenapa orang pacaran, kenapa orang punya hubungan dekat. Kan gitu ya. Nah, di sana. Untuk menambahkan, bukan sebagai sumber. Jangan keliru. Ya, karena kadang-kadang tuh ketika keliru, mengapa kita bersama dengan orang lain? Ya itu tuh kita bisa jadikan orang lain itu tuh sebagai asal mula rasa bahagia ini, asal mula rasa tenang ini. Gitu. Dan ya kalau begitu pakai sistemnya derita dong. Udah pasti. Gitu, ya. Nah, jadi ya self care, self love, ya, fokus kepada diri sendiri itu tuh penting banget untuk kamu lakukan
di saat-saat ini gitu ya. Oke lah, baik. Nah, jadi pembacaan kita kali ini ada energi dari Aquarius, Scorpio, Gemini, kemudian energi dari Virgo di sana, Sagittarius hadir, Cancer ada, Pisces ada, dan energi dari Taurus menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.